Halo bro, gimana kabarnya? Semoga sehat dan dilancarkan segala urusannya. Jadi kali ini kita akan melihat kengerian dari film bergenre horor spiritual yang berjudul The Devil Candy tahun 2015, di mana film ini mengisahkan tentang seorang pelukis yang bertekad kuat dan penyuka musik metal yang pindah ke sebuah rumah perdesaan di Texas bersama istri dan anak perempuannya. Namun tanpa mereka sadari, rumah tersebut memiliki masa lalu yang kelam. Is that the thing for the bank? Yeah. That's... As y'all can see, everything's true to the turn of the century period. Sang suami mulai mendengarkan suara-suara aneh dan mengalami kesurupan artistik yang membuatnya melukis gambar-gambar mengerikan yang tampak seperti penglihatan masa depan. Situasi menjadi berbahaya ketika seorang anak dari pemilik rumah sebelumnya yang mengalami gangguan jiwa muncul kembali dan dipandu oleh suara-suara dari iblis dan melakukan tindakan keji, dan kini ia mengincar keluarga sang pelukis sebagai korban berikutnya. Lantas gimana kengeriannya? Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Verlin dan selamat datang di channel Verlin House. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria botak plontos yang bernama Raymond Millie atau biasa dipanggil dengan Ray, di mana Ray ini adalah seorang pria parubaya yang jiwanya agak terganggu dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Kita panggil saja sang ibu Tuminah yang tinggal di Texas, Amerikui. Hingga pada suatu malam ketika semua orang sudah tidur, Ray memainkan gitar listriknya keras-keras untuk mengusir suara-suara menyeramkan yang terus memanggilnya. Tak lama kemudian, dengan wajah yang khawatir, Tuminah pun datang melepas kabel jack gitar dan memaksa Ray segera berkemas untuk kembali ke RSJ. Namun ketika Tuminah akan turun tangga, dengan gilenya Ray pun menghantam emaknya sendiri dengan menggunakan gitar. Dan inilah The Devil. Dan inilah The Devil Candy. Setelah insiden itu, rumah tersebut langsung dijual dan akan dibeli oleh seorang pelukis serta penikmat musik metal bernama Jesse Hellman. Dia akan tinggal di sana dengan keluarganya, yaitu sang istri yang bernama Astrid dan anaknya yang bernama Zoe, yang dimana mereka juga menyukai musik metal sama seperti Jesse Hellman. Sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan mas-mas makelar, sebut saja namanya Sugeng, yang mempersilahkan mereka untuk melihat-lihat seisi rumah, termasuk gudang kosong yang rencananya akan dijadikan Jesse sebagai studionya. Lalu ketika Sugeng akan menceritakan insiden yang pernah terjadi di sana, Zoe pun diminta Astrid untuk menjauh agar dia tidak ketakutan. Akan tetapi Sugeng hanya menjelaskan bahwa di sana pernah ada seorang wanita tuwir yang tewas karena terjatuh dari tangga. Sedangkan suaminya Tuminah yang tidak bisa hidup tanpa istrinya akhirnya memutuskan untuk menyusul ke alam barzah. Namun anehnya Sugeng sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang Ray, dan mendengar cerita tersebut Astrid pun sempat ragu, tapi Jesse berusaha menenangkan istrinya dan pada akhirnya mereka pun sepakat untuk membeli rumah itu. When she's ready for some space, who accidentally fell down the stairs. You don't find it creepy? You don't hear that? Because it's screaming. Di malam harinya sebelum pindah, Astrid sempat curhat jika Zoe harus pindah sekolah karena jarak dari rumah baru ke sekolahnya sangatlah jauh. Kalaupun tetap di sekolah yang sama, pilihannya adalah naik bus 2 kali atau beli kendaraan kedua untuk mengantarkan Zoe. Namun di saat itu mereka masih banyak kebutuhan, belum lagi biaya pajak rumah yang cukup besar. Jesse pun hanya mengatakan, "Mama udahlah." Akhirnya mereka pun sepakat untuk memindahkan Zoe ke sekolah dekat rumah baru. Lalu besoknya mereka bertiga pun menata barang-barang sambil dibantu abang-abang jasa angkutan. It's like 2 buses for me to get to the salon.
I know, Astrid, what do you... We cannot do this on my salary We alone. have to look at that view. Di sisi lain, setelah kedua orang tuanya tewas, Ray pun kabur dengan membawa mobilnya, di mana Ray masih bebas di luar karena insiden itu hanya dianggap kecelakaan. Apalagi Ray juga terkena gangguan mental ya kan. Lalu di suatu malam, Ray pun menginap di Hotel Pintu Merah dengan sisa-sisa duit yang ada, dan lagi-lagi Ray memainkan gitar keras-keras di kamarnya untuk mengusir suara aneh yang selalu ia dengar. Dan tak lama kemudian polisi pun datang dan memaksa Ray untuk menghentikan gitarnya itu karena telah mengganggu kenyamanan sekitar. What's your name? Ray? Setelah mengantarkan Zoe ke sekolah barunya, Jesse yang pulang ke rumah tiba-tiba mendengar suara aneh persis seperti yang didengar oleh Ray. Setelah itu Jesse pun masuk ke kamar Zoe dan melepas salah satu posternya yang terlihat bekas salib di dinding. Iya, kamar yang Zoe tempati sekarang adalah bekas kamarnya Ray, dan suara mengerikan itu terus menghantui Jesse dan mulai menghipnotisnya hingga Jesse menggambar salib terbalik tanpa ia sadari. Don't let your schooling get in the way of your education, right? Tak lama kemudian terdengar suara bel rumah, dan ketika Zoe membukakan pintu, ternyata yang datang adalah Ray. Dengan tatapan yang aneh, dia pun memperhatikan tato gitar yang di bahu kirinya Zoe dan mengatakan jika dia juga memiliki gitar seperti itu. Mereka pun sempat ngobrol sejenak, dan Zoe yang masih bocil polos menjelaskan jika dia belum dibelikan gitar seperti itu karena harganya yang sangat mahal. Hi. I've got one just like that. Mom and Dad took me for my birthday, but Setelah itu Jesse dan Astrid pun datang, lalu Ray mengatakan jika dia ingin pulang karena rumah tersebut adalah milik mendiang ayah dan ibunya. Mendengar hal itu, Jesse dan Astrid turut berbelasungkawa, tapi karena rumah tersebut sekarang sudah pindah ke pemilikan, dengan tegasnya Jesse pun menyuruhnya untuk pergi. Ray sempat terlihat kebingungan karena semua orang melarangnya bermain gitar, namun Jesse tidak menggubrisnya dan langsung menutup pintu. Akan tetapi Ray terus memaksa, memencet bel berkali-kali yang pada akhirnya dia pun pergi setelah Jesse mengancam akan nelpon polisi. Di sisi lain, Zoe kecewa dengan sikap ayahnya yang terlalu keras, yang dimana padahal Ray hanya ingin mengenang kedua ortunya dan seharusnya bisa dipersilakan masuk sebentar. This is Mommy and Daddy's house. You need to leave. You need to leave before I call the police. Ray pun balik ke kamar hotelnya dan menonton ceramah tentang iblis yang akan menguasai diri seseorang jika memiliki keserakahan dalam hatinya. Sementara itu, Jesse terlihat panik saat mendapatkan surat peringatan tagihan yang harus segera dilunasi. Lalu Jesse pun kembali mendengar suara-suara mengerikan itu dan dia pun lanjut menggambar salib terbalik. We are his demons on earth. Refuse to admit it. He lives through what? His hunger. If you have Di esok paginya ketika akan berangkat sekolah, Zoe pun sangat terkejut karena gitar Flying V merah yang selama ini dia inginkan tiba-tiba nge-spawn di depan rumahnya bersama ampli merek Marshall. Ternyata diam-diam Ray memberikan gitar kesayangannya kepada Zoe, namun kita masih belum tahu apa maksud Ray yang sebenarnya. Namun karena Ray terlihat mencurigakan, Jesse pun melarang Zoe mengambil gitar tersebut dan Jesse pun berjanji akan membelikan gitar serta amplifier baru sebagai hadiah ulang tahun Zoe. not a Flying V and a Marshall. I'm getting you a guitar and an amp for your birthday. Zoe pun merasa kecewa karena dia tahu jika ayahnya pasti tidak akan membelikan Flying V seperti itu sebab masih banyak kebutuhan keluarga. Kemudian Jesse pun pergi ke sebuah galeri seni milik seorang mbah-mbah, sebut saja namanya Paiman, yang sebelumnya menolak karya Jesse karena benar-benar butuh duit. Jesse pun memohon ke resepsionis agar melihat dulu karyanya, yaitu lukisan salib terbalik. Jesse pun mengaku dia menggambarnya seolah-olah sedang kesurupan, dan untungnya kakak resepsionis pun mau meneruskannya ke Mbah Paiman. Yes, I know, but please. Leonard doesn't look at art as...
I don't remember painting this. I'll see what I can do. Setibanya di rumah, Jesse yang kembali terpengaruh dengan suara-suara aneh mengubah lukisan kupu-kupu yang sebelumnya pernah dia buat. Di tempat lain, Ray yang sedang mengunyah permen di mobil dan memperhatikan seorang bocah yang sedang bermain bersama kakaknya. Diam-diam Ray pun berjalan mendekati mereka, dan begitu si kakak pergi sebentar mencari anjing peliharaannya, ngerinya Ray langsung membunuh bocil tersebut. Anehnya lukisan kupu-kupu yang dirubah oleh Jesse persis dengan wajah bocil yang tadi dibunuh Ray, dan saking terhipnotisnya oleh suara-suara aneh itu, Jesse pun tak sadar jika hari sudah malam dan buru-buru ke sekolah untuk menjemput Zoe. Untungnya Zoe baik-baik saja dan masih menunggu di sekolah. Lalu Jesse pun meminta maaf dan menjelaskan jika dia sedang fokus melukis sampai tak sadar jika hari sudah mulai malam. Zoe pun memaafkan ayahnya asal diperbolehkan mengambil gitar Flying V dan amplifiernya yang diberikan oleh Ray. Dengan terpaksa Jesse pun mengiyakan permintaan putrinya. Sementara itu Ray sedang menggembol bocil tadi ke kamar hotelnya yang dimana dia akan melakukan mutalasi. I don't know anyone, and you just left me here. I was painting. I thought that I was in there. Are you gonna let me keep the guitar now? In China, Ngerinya pembunuhan yang dilakukan oleh Ray terjadi bersamaan dengan Jesse yang lanjut melukis di rumahnya, dan tanpa sadar Jesse mengubah lukisan kupu-kupu itu menjadi 5 bocil yang sedang disiksa, dan salah satunya adalah anak Jesse, yaitu Zoe yang digambarkan sedang kesakitan karena kebakar. Astrid yang baru pulang kerja pun melihat lukisan itu sangat ketakutan dan ingin lukisan tersebut dihancurkan, namun Jesse menolak karena lukisannya belum selesai dan mengaku jika saat melukis seolah-olah Jesse merasakan kehadiran anak-anak itu di dalam tubuhnya yang menjerit ingin keluar dengan bebas. I thought that you said that you... Didn't mean to do this. Okay, well then destroy it. I can't. And I don't know why. Di sisi lain, Ray terlihat meneteng koper berisi bocah tadi dan akan menguburnya di tempat yang sudah dia siapkan. Namun ngerinya di sana sudah terdapat 3 koper yang terkubur atau 3 korban bocil sebelumnya, persis seperti yang ada di lukisan Jesse, dan bisa jadi korban selanjutnya adalah Zoe. Sementara itu karena terus kepikiran dengan lukisannya, Jesse pun tidak bisa tidur dan akan mencoba untuk menghancurkan karyanya. Akan tetapi suara-suara itu kembali terdengar seolah-olah melarang Jesse untuk merusak lukisan itu. Lalu dia kembali terpengaruh dan melanjutkan lukisannya yang terlihat semakin mengerikan. Di saat yang sama ketika Zoe sedang tidur, tiba-tiba No, you can't be loud. Setelah kejadian mengerikan itu, Jesse sekeluarga pun langsung lapor polisi, dan Jesse sangat merasa bersalah karena tidak segera melindungi putrinya. Lalu seorang polwan, sebut saja namanya Sugiyah, meminta Jesse agar segera mengganti kunci pintu karena sejak membeli rumah itu, slotnya masih belum diganti dan Ray pasti berhasil masuk dengan kunci yang masih disimpannya. Selain itu, Sugiyah juga menyarankan Jesse dan sekeluarga untuk menginap sebentar di Hotel Pintu Merah sampai situasi kembali aman, selagi kepolisian mencari info tentang Ray dan akan memburunya. Di malam itu Sugiyah akan berjaga di luar rumah sampai pagi, sementara Jesse tetap terjaga sambil memegang sebuah kapak. Namun anehnya, terdapat seekor kambing di luar, dan Jesse juga mendapatkan penglihatan masa depan, yaitu Ray yang perlahan mendekat untuk membunuh Zoe, dan ini yang terjadi. Ternyata Jesse cuman bermimpi, dan saking ketakutannya Zoe pun ingin segera berangkat sekolah karena menurutnya di rumah sudah tidak aman. Lalu setibanya di sekolah, Jesse pun berusaha menenangkan anaknya dan berjanji akan menghabisi Ray jika berani kembali ke rumahnya. Setelah itu Jesse mendapatkan telepon dari kakak resepsionis yang dimana bosnya Paiman tertarik dengan lukisan Jesse dan ingin mampir ke studionya sekitar jam 3 sore. Namun karena mepet dengan jadwal menjemput Zoe, Jesse pun memohon untuk ganti jadwal yang pada
pada akhirnya Paiman datang di jam 2 siang dan dia begitu terpukau ketika melihat lukisan Jesse yang sangat menyeramkan. Akan tetapi saat lagi asik ngobrol sambil minum air aki, dengan terpaksa Jesse pun memotong pembicaraan mereka dan juga menolak minum-minum lagi karena harus segera menjemput Zoe. Namun bangsalnya di jalan ban mobil Jesse malah jeblok, yang pada akhirnya mau gak mau Jesse pun harus lari ke sekolah. Lalu saat berusaha menelpon pihak sekolah, Jesse kembali mendengar suara aneh itu yang membuatnya semakin khawatir dengan kondisi Zoe. If he comes back, I'll smash him. Hey. I showed Leonard your painting. Leonard's got an opening at 3. No, I can't. I have to pick my daughter up at 3. I can push it back to 2. The world's oldest unblended cognac. Leonard, I'd love to sit here and drink this whole bottle with you. Alhasil Jesse pun terlambat menjemput, di mana sekolah sudah kosong dan ngerinya Zoe tidak ada di sana, geng. Astrid juga sangat terpukul begitu Jesse mengabarkannya via telepon jika putri mereka sudah menghilang. Ternyata Zoe telah diculik oleh Ray dan baru tersadar di toilet hotel dalam kondisi tubuh serta mulutnya yang dilakban dan juga ada koper di sebelahnya karena sebentar lagi Zoe akan dimutilasi. Lalu ketika Ray sedang bersiap-siap, Zoe menemukan ujung rekatan lakban di tubuhnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menggapainya. You're the sweetest candy of them all. Ketika berhasil membukanya, Zoe langsung menempelkan di lantai dan memutar-mutar badannya agar terlepas dari lakban. Di saat yang sama, Ray yang sudah memakai plastik di tubuhnya dan akan masuk ke toilet dengan membawa gergaji dan untungnya Zoe berhasil kabur dan segera ke kantor polisi. Tak lama kemudian Jesse dan Astrid datang memeluk putri sematawayang mereka. Setelah itu polisi pun menjelaskan jika dulu ketika Ray berusia 12 tahun, dia pernah melakukan fatality seorang gadis berumur 9 tahun dengan cara memukulkan batu ke endasnya hingga benjol dan berusaha menguburkannya sendiri. Lalu ketika terindikasi mengalami gangguan jiwa dan masih remaja, Ray pun akhirnya dimasukkan ke RSJ selama 20 tahun. Dan menurut catatan dari hasil interogasi dulu, Ray mengaku jika dia harus mengorbankan bocah-bocah sebagai makanan untuk suatu sosok yang dia puja, karena anak-anak adalah permen bagi sosok tersebut yang tak lain sosok itu adalah Saiton, ya kan? Agar lebih aman, polisi pun menyediakan fasilitas perlindungan berupa tempat tinggal sementara bagi keluarga Jesse sampai Ray berhasil ditangkap. Case went to juvenile court and he ended up in state psychiatric for 20 years. Why he did it? Because children are his candy. Like I was telling Jesse here. Sementara itu Ray membeli seonggok korek dan 1 jerigen bensin, sedangkan Sugya serta rekannya sudah berhasil membantu mengangkat barang-barang keluarga Jesse dan menunggu di luar rumah. Lalu karena merasa lukisannya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Ray dan juga Saiton, Jesse pun langsung merusaknya dan dengan sadisnya Ray membunuh kedua polisi dan naasnya dada kanan Jesse juga tertembak. Gak pakai lama Astrid dan Zoe pun kabur menyelamatkan diri ke ruang tamu. Namun Ray mengetahui persembunyian mereka dan langsung menembak kaki Astrid. Setelah itu Ray menyeret Zoe keluar dan mengambil bensin di mobilnya, dan ketika melihat Astrid masih hidup, Ray pun akan menembak endasnya dan ini yang terjadi.
Sungguh scene yang sangat-sangat ngeri ya kan. Jesse yang memiliki tekad kuat untuk menyelamatkan keluarganya akhirnya kembali sadar dan membopong Astrid untuk keluar rumah. Setelah itu Jesse naik tangga ke atas langsung ke kamar Zoe dari jendela, dan begitu melihat ayahnya datang, Zoe pun menggigit tangan Ray agar terlepas dari cengkramannya. Lalu Jesse langsung mengajar Ray berkali-kali dan Ray sempat melawan dengan menekan luka tembak Jesse. Ray pun berjalan melewati kobaran api seolah-olah dirinya berubah menjadi iblis yang akan membunuh Zoe. Lalu yang terjadi, dengan kerennya di tengah kobaran api, Jesse membunuh Ray dengan gitar pemberiannya dan berhasil menyelamatkan Zoe. Setelah itu Jesse pun pergi ke lahan kosong dekat rumahnya dan menemukan koper-koper dari keempat korban Ray, yang ternyata suara-suara yang menghantui Jesse di rumah itu bukanlah Saiton ataupun iblis, melainkan arwah para bocah korban dari Ray yang meminta tolong kepada Jesse untuk melakukan fatality kepada Ray. Tamat. Jadi bro, gimana? Apa kalian tertarik untuk menonton film ini secara langsung? Kalau begitu jangan lupa subscribe aja bro, biar nggak tinggal video terbaru dari Verlin House.